Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy dengan NIM A1C320047 dari kelas reguler B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang encoding, decoding, dan 7 segment. Baiklah, yang pertama, apa sih encoding dan decoding itu? Encoding adalah penyandian atau proses untuk mengubah sinyal asal ke dalam bentuk yang lebih optimal untuk keperluan komunikasi data dan penyimpanan data. Misalnya, 1 byte data terdiri dari 8 bit jajar. Untuk mengirimkan data, bit jajar ini memerlukan 8 saluran kanal pengirim dan 8 saluran kanal penerima. Karena ini tidak efisien, maka informasi harus di-encoding atau disandikan ke dalam bentuk data deret sehingga kita bisa mengirim sinyal hanya dengan 1 kanal pengirim dan 1 kanal penerima. Decoding. Decoding adalah mengekstrak data yang telah di-encoding tadi ke dalam bentuk sinyal asli atau asalnya. Decoding adalah proses membuka kunci konten file berkode yang telah dikirim. File media seperti film dan musik biasanya di-encode sehingga tidak memakan banyak bandwidth selama transmisi. Mereka harus diterjemahkan kembali ke bentuk aslinya agar kalian dapat melihat video atau mendengarkan musik. Ini seperti menerima kotak hadiah yang terkunci. Kalian perlu membukanya untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Bagaimana proses encoding dan encoding? Proses encoding yaitu proses di mana individu memilih cara untuk menghasilkan dan menghantar message atau pesan kepada seseorang yang lain secara sadar atau tidak sadar. Proses decoding, proses di mana seseorang menerima tanda-tanda daripada encoder atau individu yang mengantar message dan menerjemahkannya ke dalam message yang bermakna. Contoh encoding dan decoding. Contohnya yaitu saat kalian mengkonversi suhu dan Celsius ke Fahrenheit atau uang dari rupiah ke dolar, nilai aslinya tetap sama. Mereka hanya direpresentasikan dalam bentuk yang berbeda. Dalam dunia komputer, encoding bekerja dengan cara yang sama. Komputer mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini dilakukan untuk menghemat ruang penyimpanan atau membuat transmisi lebih efisien. Salah satu contoh encoding adalah ketika kalian mengkonversi file audio atau WAV yang besar menjadi file MP3 kecil yang dapat kalian kirim dengan mudah ke teman melalui email. File-file tersebut di-encode dalam format berbeda tetapi akan memutar lagu yang sama. Sedangkan contoh decoding yaitu, misalnya nih, John membutuhkan bantuan dari Nicky untuk menyiapkan laporan keuangan. John menyandikan pikiran ini dengan mengirimi Nicky email yang berbunyi, "Bisakah kamu memeriksa apakah angka dalam dokumen ini benar?" Setelah menerima email tersebut, Nicky menerjemahkan atau menafsirkan pesan tersebut menggunakan proses berpikirnya sendiri. Dia memikirkan apa yang dimaksud John. Dengan demikian, encoding dan decoding adalah bagian dari sifat manusia. Contoh lainnya di komputer yaitu, encoding dan decoding juga merupakan proses internal yang memungkinkan komunikasi. Data harus diubah menjadi string 1 dan 0 sehingga dapat dikirim ke komputer lain. Proses ini disebut serialization, yang memastikan bahwa penerimaan dapat mengubah atau mendekode dan kembali ke format asli. Perbedaan encoding dan decoding. Dari definisi, encoding adalah teknik mengubah data di antara dua jenis melalui perangkat protokol atau metode. Sedangkan pada decoding adalah proses kebalikan dari encoding. Yang kedua yaitu jenis konversi. Pada encoding, konversinya itu adalah konverter analog ke digital. Sedangkan pada decoding yaitu konverter digital ke analog. Yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi pada encoding yaitu abstraksi data saat mengirimkan pesan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan kata, icon, foto, simbol, dan suara. Sedangkan pada decoding itu dapat dijelaskan dengan penerima yang menafsirkan pesan dan hanya mengunjungi pengetahuan tentang apa yang biasanya berinteraksi dengan asal.
Sedangkan yang keempat yaitu pada media. Pada encoding yaitu sering digunakan untuk memperkecil ukuran data audio dan video. Dan sedangkan pada decoding yaitu membentukkan kode serupa untuk membangun kembali dokumen awal yang berasal dari file data yang disajikan. Apa sih 7 segment display itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu 7 segment display. 7 segment display dalam bahasa Indonesia itu sering disebut dengan layar 7 segmen. Layar 7 segmen ini adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. 7 segmen display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung atau konter digital, multimeter digital, dan juga panel display. Digital seperti pada microwave ataupun pengatur suhu digital. Bagaimana prinsip kerja 7 segmen? Prinsip kerja dari 7 segmen ini adalah input bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder. Baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal, yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar 7 segmen. Fungsi dari decoder sendiri adalah sebagai pengkonversi bilangan biner ke dalam bilangan desimal. Baiklah, yang terakhir yaitu jenis-jenis 7 segmen. Jenis-jenisnya yaitu ada dua, yaitu common anoda dan common katoda. Common anoda adalah kode yang terhubung dari semua anoda LED pada 7 segmen. Common anoda dikasih tegangan VCC dan 7 segmen dengan common anoda akan aktif pada saat diberi logika rendah atau 0, atau sering disebut active low. Kaki katoda dari merek A sampai H sebagai kode aktivasi yang memutuskan nyalanya LED. Yang kedua yaitu common katoda. Common katoda merupakan pin yang terhubung dengan semua kaki katoda LED dalam 7 segmen, dengan common ketidakaktifan apabila diberi logika tinggi atau 1, atau disebut active high. Kaki anoda dengan merek A sampai H sebagai kode aktivasi yang menunjukkan nyalanya LED. Baiklah, itu saja tadi penjelasan saya tentang encoding, decoding, dan 7 segmen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.